تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Tentunya dengan harapan kalau kita sudah ngerti, sudah paham, kita bisa mengamalkannya dengan satu tujuan dan harapan. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, baik itu keselamatan dunia, lebih lagi keselamatan akhirat. Bahasan kita pada malam hari ini adalah min qaulil hukama, nasihat yang datang dari lisannya orang-orang bijak, nasihat yang datang dari lisannya orang-orang yang ahlul ibadah. Nah, kata para hukama, izastaghalan nasu bisittati asya fastaghillu antum bisittatin ukhra. Izastaghalan nasu bisittati asya. Ketika ada manusia sibuk dengan 6 perkara, fastaghillu antum bisittatin ukhra, maka sibukkanlah dirimu dengan 6 perkara yang berbeda. Artinya jangan sama dengan kesibukan orang lain. Yang pertama, izastaghalan nasu bi uyubin nas fastaghillu antum bi uyubi anfusikum. Ketika ada manusia sibuk tidak henti-hentinya bi uyubin nas, mencari-cari kejelekan, kekurangan dan keaiban orang lain. Ketika kalian menemukan manusia yang seperti ini, jangan kamu ikuti. Fastaghillu antum bi uyubi anfusikum. Tapi sibukkanlah diri kamu dengan mencari-cari kekurangan, kejelekan dan keaiban diri kamu sendiri. Kira-kira bisa dipahami nggak nih? Nah. Orang yang sibuk mencari-cari keaiban orang lain, setelah mereka tahu itu pastinya mereka enggak diem.
Setelah mereka tahu kejelekan orang lain, maka tujuannya tidak lain adalah mengetahui atau memberikan dan menceritakan keaiban itu kepada orang lain. Ini namanya ghibah. Nah, perbuatan ghibah itu akan membinasakan dan menghancurkan pahala ibadah. Kelak di akhirat, betapa banyaknya manusia yang sudah yakin bahwa mereka nanti akan menjadi penghuni surga, tapi pada akhirnya mereka tetap akan menjadi penghuni neraka. Saat hidup di dunia, mereka begitu giat, mereka begitu rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah yang begitu rajin, dengan ibadah yang begitu banyak, mereka yakin kelak di akhirat udah pasti masuk surga. Tapi di sisi lain, dia rajin ibadah, dia juga rajin gibah orang. Tuh. Akhirnya apa? Keyakinannya yang sudah kelak nanti ada di surga hilang semuanya. Habis semua pahalanya. Apa? Diambil pahalanya. Dipindahin pahalanya kepada orang-orang yang dia gibah, kepada orang-orang yang dia ceritakan keaibannya. Nah, ini hati-hati nih ya. Kita udah beribadah, sholat, ibadah yang lain, berbuat baik. Wah, perasaan kita mah pahala kita udah banyak. Kok ternyata nanti di akhirat kenapa kita nyemplung di neraka? Oh, sadar nggak sadar saat hidup di dunia kita rajin gibah orang lah. Nah, maka ketika kita menemukan ada orang yang sibuk mencari-cari keaiban orang lain, tinggalkan yang seperti itu, tapi cobalah cari diri sendiri kejelekan. Cari diri sendiri kejelekan diri kita. Saudaraku, enggak ada orang seperti kita ini yang sempurna. Enggak ada. Mau dia ahli ibadah ke, mau dia siapa ke, orang yang seperti kita ini pasti ada kekurangan, pasti ada kejelekan, pasti ada keaiban. Maka yang paling baik adalah introspeksi pada diri sendiri, muhasabah pada diri sendiri sebelum nyari-nyari kejelekan dan keaiban orang lain. Dikhawatirkan kita udah merasa yakin dengan ibadah kita bakalan masuk surga, tahu-tahu pada detik akhirnya, pada akhirnya tetap jeblos ke neraka lantaran kita nggak sadar suka nyeritain keaiban orang lain. Kemudian yang kedua, izastaghalan nasu bi imaratid dunya fastaghillu antum bi imaratil akhirah. Ketika ada manusia yang dalam kesehariannya sibuk ngurusin dunia dan dunia lagi, fastaghillu antum bi imaratil akhirah, maka sibukkanlah diri kamu itu dengan kesibukan kelak nanti di akhir. Gimana bisa selamat nanti di akhir? Nah, saudara, Islam enggak ngelarang kita punya rumah cakep, enggak ngelarang kita jadi orang kaya. Tapi bukan tujuan hidup kita ini hanya semata-mata untuk dunia. Kita masih punya tempat yang abadi nanti di akhir. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita nanti saat hidup di dunia, saat hidup di akhirat bisa bangun istana? Biarkan orang lain, mereka bisa bangun istana di dunia, tapi buat kita gimana caranya nanti di akhirat bisa bangun istana buat diri kita, bisa bangun istana buat keluarga kita. Biarin. Makanya nggak apa-apa. Kekurangan yang kita alami hidup di dunia gak jadi masalah, yang penting jangan sampai kurang nanti di akhirat. Ya. Coba kita bayangkan dari realita kehidupan yang ada di dunia ini. Hampir mayoritas manusia itu sudah terkena penyakit wahan. Sudah terkena penyakit hubud dunia, terlalu mencintai dunia, seolah-olah hanya dunialah tempatnya. Nah, buat kita
Buat kita orang Islam ini jangan berpikir seperti itu. Pikiran yang harus kita tanamkan pada diri kita itu gimana caranya nanti saat kita menjalani kehidupan alam yang abadi itu kita punya istana di sana. Gimana caranya saat kita nanti hidup di akhirat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Biarkan agak kurang-kurang sedikit kita hidup di dunia, tapi kita bahagia di akhirat. Tuh. Biasanya ini biasanya saudara ya. Orang kalau hubud dunia, orang kalau terlalu mencintai dunia memprioritaskan, mengutamakan kehidupan dunia, bisa jadi dengan cara apapun mereka akan lakukan. Mau itu benar, mau salah, mau halal, mau haram, mereka akan lakukan itu. Demi apa? Demi ambisinya mendapat kesenangan hidup di dunia. Nah, ketika kita mendapatkan orang yang seperti itu, jangan kita ikutin. Kita harus berpisah. Kita harus beda jalan dengan mereka. Apa yang harus kita kerjakan? Fastaghillu antum bi imaratil akhirah. Maka sibukkanlah diri kamu bagaimana nanti cara membangun istana kamu di akhirat. Bagaimana? Amal, ibadah saat kita masih hidup di dunia. Betapa banyaknya orang-orang yang hidup di dunia ini dan mereka itu mencintai kehidupan dunia, mereka lupa. Betapa banyaknya orang yang hubud dunia itu mereka tinggalkan apa yang Allah wajibkan. Sholat dia tinggalin, puasa bulan Ramadan dia tinggalin, apa banyak yang Allah wajibkan mereka tinggalin hanya untuk mengejar kesenangan dunia. Ketika kita mendapatkan orang seperti ini, jangan kita ikutin, tapi kita cari gimana caranya supaya di akhirat itu kita hidup bahagia. Iza staghalan nasu bi talabi ridal mahlukin fastaghillu antum bi talabi ridallah. Kemudian ketika kita mendapati ada manusia yang berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan cinta manusia, untuk mendapatkan cinta makhluk, fastaghillu antum, maka sibukkanlah diri kamu untuk mencari bagaimana caranya mendapatkan ridho Allah. Betapa banyaknya saudara manusia berupaya, berusaha semaksimal mungkin supaya disukai, supaya dicintai, supaya diridhoi sesama manusia. Tapi dia tidak mencari bagaimana caranya supaya mendapatkan ridho Allah. Nah, ketika kita mendapatkan manusia-manusia yang seperti ini, jangan kita ikuti. Kita harus beralih. Bagaimana cara beralihnya? Fastaghillu antum bi talabi ridallah. Maka sibukkanlah diri kamu gimana caranya supaya mendapatkan ridho dari Allah. Ketika kita mendapatkan ridho dari manusia, lah itu mah enggak selamanya, saudara. Enggak selamanya. Ini saya kasih contoh nih ya. Misalnya saya pejabat. Kemudian jamaah berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara supaya saya suka sama jamaah. Saya masih pejabat. Lah, saudara cinta sama saya, kepengen saya cinta sama saudara karena saya punya jabatan, kan begitu ya. Tapi satu saat nanti jabatan saya udah habis, gimana kira-kira? Selesai nggak kira-kira? Selesai. Tapi kalau kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia kita bahagia, di akhirat pun kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sibukkanlah diri kita ini untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, ini ada yang perlu saya sampaikan ke jamaah. Ada manusia menjadi pejuang kebenaran. Ada juga manusia berjuang untuk mencari kemenangan. Ini saya sampaikan ke jamaah. Ketika manusia menjadi pejuang kebenaran, maka mereka tidak pernah sedikit pun merasa kalah.
ketika manusia menjadi pejuang kebenaran, maka mereka sedikit pun tidak pernah merasa kalah. Kenapa demikian? Karena yang mereka perjuangkan adalah kebenaran. Dan ketika ada manusia berjuang untuk mencari kemenangan, maka saat yang dia perjuangkan kalah, maka mereka merasa kalah. Kira-kira bisa dipaham gak ini ya? Hah? Bisa dipaham gak, adik? Iya. Maka jadilah pejuang kebenaran. Mau kalah kayak mau kagak kayak, tetap kita tidak akan merasa kalah, tetap kita akan menang. Kenapa? Karena yang kita perjuangkan apanya? Kebenaran. Tuh. Nih. Sekarang nih, ini sekarang. Kan kita habis apa namanya kemarin ya? habis pilpres kita kemarin. Kalau pada diri kita, kalau pada hati kita, yang kita perjuangkan adalah kebenaran, kemudian ternyata realita dan kenyataannya beda, kita tidak merasa kalah, itu enggak. Kenapa? Karena yang kita perjuangkan apa? Kebenaran. Nah, kalau kita berjuang yang kita perjuangkan kebenaran, maka kata Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran pahala bagi mereka yang berbuat kebaikan. Tuh. Nah, tapi kalau kita menjadi pejuang kemenangan, kita menjadi pejuang kemenangan, bisa jadi saudara sok kita ketika melihat kenyataan realita yang ada, sok kita. Nih contoh nih saudara, saya kasih contoh. Ini saya karena kurang paham politik, kurang ngerti politik, kurang ngerti cara perhitungan dengan suara, saya kurang paham ini. Kalau seandainya nih, kita menjadi pejuang, bukan pejuang kebenaran, tapi kita menjadi pejuang pemenangan. Nah, jadi pejuang kemenangan nih. Mungkin hasil quick count yang selalu kita lihat kemarin-kemarin itu ditayangkan di televisi, kalau hasil quick count-nya terbanyak kepada yang kita perjuangkan atau untuk yang kita perjuangkan, bahagia nggak kira-kira kita? Walaupun itu dengan cara yang nggak benar, hasil quick count-nya cara dengan nggak benar, tapi kalau yang kita perjuangkan mendapat suara terbanyak, bahagia nggak kita? Bahagia. Dan sebaliknya, ketika hasil quick count-nya ternyata kita perhatiin di TV, mereka yang kita perjuangkan atau orang yang kita perjuangkan hasil suaranya sedikit, kemudian yang kita tidak perjuangkan kelihatan suaranya banyak, dongkol nggak kita kira-kira? Hah? Dongkol kita. Kenapa? Karena yang kita perjuangkan adalah pemenangan, bukan kebenaran. Kalau kebenaran sudah, kalau kata Allah ini benar, lu mau menang kayak lu mau kalah kayak, pokoknya kamu sudah berbuat benar, nanti aku berikan pahala untuk kamu. Nah, kira-kira bisa paham nggak ini ya? Paham. Nah, kalau seandainya ya, orang yang kita dukung hasil quick count-nya banyak, bahagia nggak kita? Padahal belum tentu quick count-nya itu benar, belum tentu hasil quick count-nya itu jujur, tapi kita tetap merasa menang itu loh. Kenapa? Karena yang kita perjuangkan kemenangan. Sama sekarang kita mungkin merasa sedih karena yang kita perjuangkan adalah pemenangan. Ketika kita melihat hasil quick count-nya sedikit, wah sedih kita, usek deh. Yang kita bela-bela, yang kita apa-apa ternyata suaranya segini, yang kita kagak bela-bela suaranya ternyata banyak. Lihat. Padahal. Nah, karena yang kita perjuangkan itu pemenangan, ketika hasil suara yang kita perjuangkan itu kecil, maka nanti akan timbul
akan timbul apa? Entah itu benar, entah itu kagak, adalah dugaan kita, sakwa sangka kita, tuduhan kita. Walaupun barangkali itu benar, gitu. Wah, wajarlah dia mah menang. Soalnya begini. Padahal kalau itu terjadi sama kita, kita tutup itu. Benar nggak kira-kira itu? Iya. Kalau suaranya banyak itu ke orang yang kita menangin, yang kita dukung, kita tutup itu. Tapi karena kalah apa yang terjadi? Menerima kita kan? Kenapa? Karena yang kita perjuangkan bukan kebenaran, tapi pemenang. Maka kalau mau jadi pahlawan, jadilah pahlawan kebenaran. Karena sesungguhnya pahlawan kebenaran tidak pernah kalah. Tidak pernah merasa kalah. Kenapa? Karena yang diperjuangkan kebenaran. Kira-kira bisa paham gak dia? Karena saya melihat dari jamaah semuanya ini yang ada ini, ada yang kelihatannya ceria bener tuh, ada yang kelihatannya sumpek. Bener gak kira-kira ini ya? Iya, Fanman sudah Bismillahirrahmanirrahim, menang, karena ini perjuangan kemenang. Ternyata kalah kita, kan begitu. Ada juga yang kira kemarin terteran, melihat Masya Allah, setiap kali kampanye jutaan manusia hadir, kan begitu ya. Ada yang terteran itu, ternyata ngelihat hasil, waduh menang gua tuh. Makanya di wajah jamaah ini kelihatan ini, ada yang Masya Allah kelihatannya sumpah. Kenapa? Karena jagoannya kalau ada yang kelihatannya bahagia, walaupun dia segitu-gitu juga, dia mau menang, dia mau kalah, kalau kagak kerja mau kagak makan. Kita bener gak kira-kira ini? Iya, Masya Allah. Iya, karena saya mah bukan orang politik, agak paham, agak ngerti. Makanya saya lihat jamaah kemarin ada yang ke JIS, ada yang ke apa lagi tuh, GBK. Bener gak kira-kira ini? Iya. Kenapa? Karena yang diperjuangkan apa? Pemenangan, bukan kebenaran. Maka berjuanglah untuk kebenaran. Kenapa? Ketika kita berjuang untuk kebenaran, kita tidak pernah merasa kalah. Sungguh orang yang berjuang kebenaran akan mendapatkan pahala. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.